Pada suatu hari, di sebuah kampung bernama Kampung Dunia Musuh, terdapat masyarakat yang sedang beraktivitas. Juga terlihat para pedagang keliling yang sedang berjualan dan terus berjalan tanpa henti untuk berdagang. Juga sedang ada kegiatan yang dilakukan oleh kakak-kakak relawan. Cangcimen, kacang kunci permen. Masih orang sepi nih jualanku. Cangcimen, kacang kunci permen. Wah, ada anak kecil tuh. Kerasin dikit kali ya, siapa tahu laris jualanku. Cangcimen, kacang kunci permen. Cangcimen, kacang kunci permen. Mama, aku mau itu. Cuk, kan kata bu guru gak boleh makan permen. Nanti giginya ompong kayak gigi kamu. Haha. Kan sih kamu, aku kan cuma mau permen. Aku juga cuma mau satu. Boleh ya mama? Beli permen itu. Nah, nanti aja ya kita beli permennya. Oke, sekalian mama ke warung, kita beli di warung aja ya. Itu mah gak dijual. Nah mama, aku maunya sekarang. Nanti kedatangannya keburu pergi. Kan aku juga bilang apa? Mama gak akan beliin kamu permen. Lihat saja gigimu yang depan udah gak ada dua. Masa mau nambah ompong? Ih, siapa bilang mama gak bakalan beliin aku permen? Hei, kalian kok mau berantem sih? Mau bilangin kepada ini biar kalian dibarak mau? Ucup dan Acep masih berdekat, sedangkan pedagang cangcimen hanya bisa tertawa terhibur sampai terpintal-pintal melihat kelakuan kedua anak kecil tersebut. Pedagang cangcimen tersebut masih duduk di pinggir jalan sambil menjajakan dagangannya. Terlihat Ucup, Acep dan Ibu akan pergi ke warung dan terlihat pula Bu Rini dan Bu Rara yang sedang asik mengobrol di pinggir jalan. Bu Rini, Bu Rara, asik banget kelihatannya. Lagi ngomongin apa sih, Bu? Ini loh Bu, tahu gak sih si Angga, anaknya Pak Herman yang rumahnya di jalan itu? Iya tahu, ini kenapa Bu? Cuk, Acep, kalian jangan kemana-mana ya. Diam di situ aja, jangan ke tengah jalan atau pilih motor mobil yang lewat. Iya Ma. Ini loh Bu, semalam saya dapat kabar dari suami saya. Katanya si Angga anaknya Pak Herman itu suka balapan liar. Terus balapan liarnya jalan raya besar lagi. Kan itu bahaya banget
ya Bu. Emang sih motornya keren, tapi suara motornya itu loh Bu, bikin kuping saya kesemutan. Pengen banget saya proteksi untuk knalpotnya. Bener tuh Bu, ditambah lagi dia di jalan raya juga dia bawanya ugal-ugalan Bu, sok petantang petenteng gitu, giliran ditantang kayak disuruh lewat. Wah, bahaya banget ya. Apalagi saya punya anak kecil dua yang paling ampun deh Bu. Kalau saya sampai pusing kayak mau pecah tiap hari, darah tinggi aja ini. Aduh. Iya Bu, harus benar-benar jagain banget. Apalagi anak kecil suka main kejar-kejaran, takut gak jalan gitu loh. Sedangkan Ucup dan Acep lepas dari pengawasan sang ibu dan bermain ke tengah jalan. Melihat hal itu, ibu-ibu masih saja asik mengobrol. Emang ya ibu-ibu mau gosip, lupa dari segalanya. Ya ampun, Bu Fitri itu loh anakku di tengah jalan. Kenapa sih Bu? Orang gak ada apa-apa. Itu loh Bu Fitri, anak-anakmu bermain di tengah jalan. Oh, Ucup aja. Hah? Ucup aja? Bu Fitri pun langsung menoleh ke belakang dan melihat kejadian bahwa Ucup tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh anak nakal tersebut. Terlihat dari kejauhan, Angga si anak nakal sedang menggerak-gerikkan motornya dan melaju dengan cepat. Namun, anakku. Tolong, Pak, Bu, saya mau tolong Bu. Orang-orang mulai berkerumun di sekeliling Ucup. Namun, bukan untuk membantu, tapi memvideokan kejadian itu dan upload di media sosial. Ya ampun Bu Fitri, ini Ucup harus segera mendapatkan pertolongan pertama biar lukanya gak tambah parah. Iya Bu, di ujung lapangan kan ada kakak-kakak relawan yang sedang melaksanakan juara. Kita minta tolong aja kalian ke sana, siapa tahu mereka bisa bantu. Gimana? Agar Ucup bisa mendapatkan pertolongan pertama terlebih dahulu. Boleh Bu, saya minta tolong panggilin ya Bu. Burara pun pergi menghampiri para relawan yang sedang berkegiatan di kampung Durian Musuh. Kebetulan pada saat itu wajah sedikit cendera dan relawan yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka juga sedang beraktivitas seperti biasa. Ya elah, kalah. Bentar, itu kenapa ibu-ibu pada lari? Lagi dikejar utang apa? Kenapa ada ibu pengen ke sana? Kayaknya ada kecelakaan deh, soalnya kayak rame gitu di tengah jalan. Isi kakak-kakak dan dedek, saya minta tolong di sana ada kecelakaan. Kakak-kakak dan dedek kalian bisa menolong tidak ya? Wah, kecelakaan. Ayo Bu, ayo, antarkan kami ke sana. Bener lagi ada kecelakaan. Yalah, gas. Ketiga relawan tersebut akhirnya langsung datang ke lokasi kejadian dengan membawa peralatan pertolongan pertama dan segera menangani Ucup yang sedang terluka. Sedangkan si Angga anak nakal itu sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Makanya kalau ibu bilang mereka diam, jangan main tengah jalan. Emang paling bener nih ya, kalian ini harus dikirim ke barak. Saya teh
selesai melakukan pelayanan pertolongan pertama pada saudara Ucup. Setelah ini boleh ibu bawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intens. Iya baik teh, hatur nuhun pisan ya teh, sudah banyak membantu. Lain kali anaknya dijaga ya Bu. Jangan sampai lepas pengawasan orang tua. Umur segini lagi nakal-nakalnya Bu, susah ditanganin. Benar bu, jangan yang anak-anak, kita yang dewasa aja kadang masih bisa kecelakaan, ketabrak, atau semacamnya. Bu Fitri, saya minta maaf ya atas kejadian yang menimpa anak ibu. Saya akan bertanggung jawab atas pengawasan anak ibu. Makanya kalau teh sebagai anak remaja harusnya bisa mencontoh hal yang baik. Ada insiden seperti ini aja kamu pada sadar. Makanya berpikir dulu sebelum bertindak. Iya Bu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya janji tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Begitulah kalau kamu sadar. Mana pemukanya? Lihat dulu. Suka-suka kami dengan
Tepuk tangan untuk Kabupaten Bandung.